Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Oke. Semoga di situasi pandemi ini kita tetap diberi kesehatan dan tetap bisa belajar walaupun melalui media online via Zoom yang kali ini kita lakukan. Dan Bapak mohon maaf, di tempat Bapak sekarang lagi hujan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Nanda Suryani. Pada Nanda dipersilakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada Dinda Suryani telah memimpin doa kita. Selanjutnya, tolong dipersiapkan alat tulisnya. Dan Bapak akan mengabsen. Absen pada hari ini ya. Lisa Ramadhani Pohan. Hadir, Pak. Suryani Kartika Sihombing. Hadir, Pak. Asti Indah. Hadir, Pak. Cindy Ardianti. Hadir, Pak. Dila Devrilia. Sampai Dila lagi terkendala ya. Dila Febriza. Hadir, Pak. Lili Fadila. Hadir, Pak. Oke, berarti cuma Dila Devrilia yang tidak ada ya di sini ya, atau sedang terkendala jaringan mungkin. Oke, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang sudah membaca buku paketnya tentang pembelajaran hari ini, atau ada yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Belum Bapak share screen? Oke, tampaknya belum pada buka buku ya. Oke, Bapak share screen ya. Untuk materi pada hari ini. Oke, apakah sudah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Oke, baik. Siapa yang tahu dari Adinda semuanya? Apa itu himpunan? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, kepada Adinda Asti, dipersilakan. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas atau dapat dikatakan himpunan adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satuan. Sudah, Pak. Oke, terima kasih kepada Adinda Asti yang telah menjelaskan tentang pengertian dari himpunan ya. Hari ini kita belajar tentang himpunan. Tadi himpunan sudah dijelaskan oleh Adinda Asti. Himpunan diartikan sebagai kumpulan dari objek yang dapat diterangkan dengan jelas. Himpunan dinotasikan dengan huruf kapital, sedangkan keanggotaannya dituliskan dengan huruf kecil. Misalkan A, sebuah himpunan, dan A kecil adalah sebuah objek di dalam A tersebut. Dikatakan A kecil adalah anggota dari himpunan A.
dan dinotasikan oleh A kecil elemen A. Dalam kasus A bukan anggota A besar, dinotasikan oleh A tidak elemen dari himpunan A. Oke, untuk selanjutnya tolong ini dicatat ya kepada semuanya tentang pengertian himpunan. Selanjutnya itu ada cara penyajian himpunan. Yang pertama, enumerasi. Enumerasi sendiri yaitu suatu himpunan yang dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggota yang dituliskan dalam tanda kurung kurawal. Dapat dilihat di slide yang Bapak share itu tanda kurung kurawal. Tolong diingat itu kalau sudah ada kurung kurawal itu artinya masuk dalam himpunan. Dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Langsung Bapak kasih contoh. Di sini ada A himpunan bilangan prima kurang dari 11. Ditulis dengan A sama dengan 2,3, 5, dan 7. Kenapa pakai koma? Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya setiap objeknya itu dipisahkan oleh tanda koma. Untuk yang B, himpunan 50 di bilangan asli pertama ditulis dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke 50. Bukan itu saja cara penyajian himpunan, ada yang kedua, yaitu keanggotaan. A elemen himpunan A. A merupakan anggota himpunan dari A. Jadi A kecil ini adalah merupakan anggota dari himpunan A. Selanjutnya itu A itu bukan elemen dari A. Jadi A kecil ini bukan merupakan keanggotaan dari himpunan A. Dapat dilihat di contoh, misalkan A sama dengan himpunan dari objek-objeknya yaitu 1, 2, 3, 4. Dan B himpunannya itu dalam kurung kurawal ada A, B, terus ada A, B, C, terus ada A, C, dan di himpunan terakhir itu C sama dengan himpunan kosong. Kenapa dibilang himpunan kosong? Karena objeknya itu tidak ada. Maka 3 elemen dari A. Kenapa 3 elemen dari A? Karena ada objek yang bernomor 3 itu ada di himpunan bilangan A. Selanjutnya, himpunan A, B, C elemen dari B. Kenapa begitu? Karena di himpunan B terdapat objek A, B, C. Dan di himpunan kosong itu ada elemen C. Karena di himpunan C ini ya tidak memiliki objek yaitu kosong. Jadi dinamakan himpunan kosong. Dan 5 bukan elemen dari A. Kenapa bukan elemen dari A? Karena 5 tidak ada di himpunan A. Dan selanjutnya itu C bukan elemen dari B. Karena C tidak ada di elemen dari si B. Dan himpunan kosong tidak ada di elemen dari himpunan B. Karena himpunannya kosong. Yang ketiga itu simbol-simbol baku. Penulisan himpunan yang sudah baku dikhususkan bagi himpunan yang telah baku dan sering digunakan, dan penjabarannya di matematika. Contohnya seperti P himpunan bilangan bulat positif, yang dimana himpunannya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Z itu merupakan himpunan bilangan bulat, yang dimana himpunannya -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan R itu sama dengan himpunan bilangan real,
ada juga U. U ini sebagai himpunan yang universal atau semesta. Nanti akan kita bahas juga. Dan N himpunan bilangan alami atau natural. Q merupakan himpunan bilangan rasional, dan C adalah himpunan bilangan kompleks. Oke, ada juga cara penyajian himpunan, tidak berhenti di nomor 3 saja. Yang keempat itu ada notasi pembentukan himpunan. Penulisan notasi himpunan adalah X sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, B adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 10, dapat dituliskan atau dinotasikan dengan B sama dengan himpunan X, demikian sehingga X elemen P, yang sudah dijelaskan tadi P, dengan X kurang dari 10 yang ekuivalen dengan B, yang dimana himpunannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada juga diagram Venn. Mungkin Adinda semua sangat sering mendengar ini ya, diagram Venn ini. Diagram Venn adalah cara lain untuk menyatakan suatu himpunan dengan gambar atau diagram. Diagram Venn ini pertama kali ditemukan oleh ahli matematika kebangsaan Inggris yang bernama John Venn. Dan itu dinama diagram Venn. Contohnya sendiri, misalkan U punya himpunan 1, 2, dan seterusnya sampai 8, dan A mempunyai himpunan 1, 2, 3, 5, dan B mempunyai himpunan 2, 5, 6, 8. Tadi U sudah Bapak jelaskan itu himpunan yang universal dianya. Dapat dilihat di gambar yang sudah Bapak buat dan Bapak share screen kan ini. U berada di lingkup luar karena dia bersifat universal, dan A itu memiliki himpunan 1, 2, 3, dan 5. Kenapa dituliskan 1 dan 3 saja? Karena di himpunan A dan B juga mencakup di tengahnya itu ada kesamaan di antara dua himpunan ini. Oke, selanjutnya itu Bapak akan menjelaskan tentang cara penyajian himpunan itu yang terakhir, yaitu kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinalitas dari himpunan A dan dinotasikan dengan N dalam kurung A atau kardinalitas A. Contoh, A sama dengan himpunan X, sehingga merupakan bilangan positif ganjil kecil dari 10. Atau A sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Maka N dalam kurung B-nya ini sama dengan 5. Selanjutnya itu tentang operasi himpunan. Operasi himpunan ini ada beberapa juga, yaitu ada irisan. Irisan itu sendiri mungkin Adinda semua sudah tahu. Irisan merupakan himpunan A dan B yang anggotanya berasal dari A yang juga menjadi anggota dari B, begitu. Dinotasikan dengan A iris B sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X elemen A dan X elemen B. Diagram Venn dari irisannya sebagai berikut, bisa dilihat di gambar. Jika A memiliki himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan B mempunyai anggota 2, 4, 6, 8, 10. Maka A iris B sama dengan himpunan 2, 4, 6. Karena di A punya 2 dan di B punya anggota 2 juga.
dan di A punya 4, di B juga 4. Begitu. Selanjutnya, operasi dari himpunan ada gabungan. Gabungan ini sendiri adalah himpunan yang anggotanya berasal dari A atau B atau keduanya. Begitu. Dinotasikan dengan A gabung B. Yang mana himpunannya X, sedemikian sehingga X elemen A atau X elemen B. Diagram Venn dari gabungan ini sendiri dapat dilihat di gambar yang sudah Bapak share. Dan contohnya jika A himpunannya beranggotakan 1, 2, 3 dan B sama dengan anggotanya itu 3, 4, 5, maka A gabung B itu himpunan A dan himpunan B itu kita gabung seluruhnya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada operasi himpunan yang ketiga yaitu selisih. Selisih adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A tapi bukan anggota dari himpunan B. Begitu dinotasikan dengan A selisih B sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X elemen A dan X tidak elemen B sama dengan A. Tadi kita iris ke B, komplement diagram Venn-nya disajikan sebagai berikut. Bisa dilihat di samping. Contohnya adalah jika A himpunannya itu 1, 2, 3 dan seterusnya dan B itu himpunannya yang beranggotakan 1, 3, 5, 7 dan 9. Maka A selisih B sama dengan 2, 4, 6, 8. Yang keempat ada beda setangkap. Beda setangkap ini sendiri dinotasikan dengan A tidak kedua B adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen di A atau di B tetapi tidak dalam keduanya begitu. Jadi A tidak keduanya di B yaitu dalam kurung A digabung B selisih dari A diiris B sama dengan dalam kurung A digabung B digabung B selisih dari A atau dapat juga dinotasikan dalam A tidak keduanya dengan B. Dan di notasi himpunan sendiri X demikian sehingga X elemen dari A atau X elemen dari B. Dan dalam kurung X tidak elemen dari A dan iris B. Diagram Venn-nya dapat dilihat di samping dan contohnya ini Bapak berikan yaitu A himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6 dan B yaitu 2, 3, 5. Maka A tidak kedua B sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Yang di sini selisihnya yaitu 2 karena duanya itu merupakan tidak merupakan kedua dari B. Kenapa? Karena di A juga ada dan di B juga ada. Jadi itu yang kita kurangkan atau kita hilangkan jadi hasilnya 3, 4, 5, 6 gitu. Untuk selanjutnya yaitu ada himpunan semesta. Di sini himpunan semesta itu di dalamnya terdapat anggota yang sedang diperbincangkan, sedang hangat-hangatnya begitu. Himpunan ini disimbolkan dengan huruf S. Contohnya A himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan B himpunannya itu 10, 11, 12, 13. Dan himpunan semestanya itu kita gabung semuanya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 dan 13. Kenapa digabung semua? Karena ini merupakan himpunan semesta. Jadi yang sedang diperbincangkan dari himpunan A dan B itu kita gabung semuanya. Dan ini yang tadi sudah Bapak jelaskan tentang himpunan kosong begitu. Himpunan kosong ini sendiri
ini sebenarnya himpunannya tidak memiliki objek apa-apa, tidak memiliki anggota apapun gitu. Langsung saja Bapak jelaskan, yaitu himpunan kosong yang dinotasikan dengan simbol kosong atau dapat juga dituliskan dengan himpunan kosong, dan di himpunannya sendiri dapat kita lihat tanda kurawalnya juga kosong, tidak ada berisikan anggota, dan dapat dituliskan dengan kurung kurawal dengan himpunan yang kosong. Dan di sini Bapak ada contoh itu B sama dengan himpunan buah yang rasanya asin, maka N himpunan B itu sama dengan kosong, dan A himpunan X, demikian sehingga X adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, maka N dalam kurung A-nya itu sama dengan 0. Jadi himpunannya itu merupakan himpunan kosong begitu. Selanjutnya itu ada himpunan bagian. Himpunan bagian ini sendiri adalah himpunan yang dimana himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B, begitu. Yang dinotasikan dengan A subset B, dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Diagram Venn-nya dapat dilihat di bawah ya, di bawah ini. Contohnya adalah A himpunannya itu 1,2,3 subset himpunan 1,2,3,4, dan B himpunannya itu 1,2,3 subsetnya itu himpunan 1,2,3, C itu N subset Z, subset R, dan subset C, yang dimana A subset B berbeda dengan A subset superset dari B. Jika A subset B adalah himpunan bagian B tetapi A tidak sama dengan B, A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B, begitu. Untuk selanjutnya, ini adalah materi terakhir pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu komplement. Komplement dari himpunan A yang dimuat himpunan semesta U adalah himpunan anggota U, yang dimana U ini tadi yaitu universal, yang tidak dimuat di A, dinotasikan dengan A kelompok A komplement himpunan X, demikian sehingga X elemen dari U, X tidak elemen dari A. Komplement juga terkadang sering dinotasikan dengan A komplement atau bisa dilihat di screen-nya, dan Bapak sini memiliki satu contoh dan bisa dilihat juga, misalkan U sama dengan 1,2,3 sampai seterusnya hingga 10, dan jika A sama dengan himpunan 2,4,5, maka A komplementnya yaitu 1,3,6,7,8,9. Untuk selanjutnya yaitu Bapak akan membuat kelompok yang sudah Bapak share-kan di WA group tadi ya, Bapak share ke grup tadi. Itu sudah ada nama-namanya. Itu tolong didiskusikan soal yang Bapak juga kasih di dalamnya, di dalam file tersebut. Coba itu 2 soal itu dikomunikasikan dengan teman sekelompok. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit saja karena itu materinya sangat-sangatlah mudah. Karena ini masih dasar ya tentang himpunan. Oke, Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis. Mungkin teman kelompoknya sudah mendiskusikan dan mencari informasi. Untuk
soal nomor 1. Ini nomor 1 ini ada hubungannya dengan materi yang sudah Bapak jelaskan. Kelompok mana yang mau menjawab soal nomor 1? Ada enggak yang bisa? Pak. Oke, kelompok si Asti ya. Baik Asti, tolong dijelaskan. Saya Pak, yang nomor A gabung B, yang merupakan di mana A gabung B adalah himpunan yang anggotanya gabungan dari semua anggota A dan semua anggota B. Jadi A gabung B sama dengan anggotanya yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi anggota dari himpunan A gabung B yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah Pak. Oke, terima kasih kepada Dinasti yang telah menjelaskan soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 2, kelompok siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Pada Dinda Dila, silakan. Jadi P iris Q merupakan himpunan yang anggotanya merupakan anggota P sekaligus merupakan anggota Q. Maka P irisan Q sama dengan anggotanya 7, 11, dan 13. Jadi anggota dari himpunan A irisan B adalah 7, 11, 13. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Dinda Dila. Untuk kelompok yang lain, jikalau ingin bertanya, silahkan bertanya ke kelompok yang sudah memberikan pendapatnya tadi dan pendapatnya itu benar. Dan untuk selanjutnya kita tetap materi di himpunan dan tolong dibaca buku paketnya, dan untuk tugasnya itu akan Bapak buat di Google Form ya. Nanti akan di-share di grup. Itu soalnya tidak banyak, mungkin hanya beberapa soal saja biar semuanya bisa mengerjakan dan tanpa menyontek ya dengan temannya begitu. Oke, apakah sudah paham semua materi pada hari ini yang cukup singkat, yaitu himpunan? Sudah, Pak. Paham Pak. Baik, ini Bapak stop share dulu. Oke, tampaknya sudah paham semua. Oke, berarti untuk materi himpunan ini sendiri memiliki arti yang sangat penting di dalam kehidupan kita, karena ini termasuk di dalam pengelompokan, karena di kehidupan sehari-hari sangatlah banyak yang menggunakan operasi-operasi himpunan begitu. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, tolong nanti catatannya semuanya itu disertakan di PDF di Google Form-nya, dan jangan ada yang tidak mencatat materi pada hari ini. Dan untuk penutup itu akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Asti. Asti, silakan pimpin doa. Oke, tampaknya Asti sedang terkendala oleh jaringan. Oke, saya minta kepada Dila untuk memimpin doa karena Adinda Asti sedang kendala jaringan mungkin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada Dinda Dila yang telah
memimpin doa dan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga Adinda semua mendapatkan nikmat kesehatan dan bisa bergabung di pembelajaran selanjutnya. Demikian saja, Bapak tutup. Kalau ada salah-salah kata Bapak, tolong jangan ada yang dicatat, tolong itu sebagai pembelajaran dan tolong diperbaiki. Billahi sabil haq, wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.